السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى إلا من تاب, kecuali orang yang bertaubat, wa amana, dan dia beriman, wa amila, dan dia buat amalan salihan, dengan amalan yang saleh. Orang-orang yang telah buat pelanggaran sebelum ayat ini, yang diancam siksa yang pedih, siksa yang berat, kalau mereka mau beriman, bertaubat, amal soleh, maka ancaman-ancaman tersebut tidak jadi untuk mereka. Faulaika, maka mereka orang yang bertaubat, beriman dan amalan yang soleh, yubaddilullah, akan menggantikan Allah sayyiatihim, keburukan-keburukan mereka, hasanatin, diganti dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allah, dan adanya Allah, ghafuran, adalah zat yang maha mengampuni, rahima, yang maha mengasihi. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, wa huwa, dan dialah Allah, alladzi, zat, yaqbalu taubata, yang menerima taubat, an ibadihi, dari hamba-hambanya, wa ya'fu, dan memaafkan, anis sayyiati, keburukan-keburukan, wa ya'lamu ma taf'alun, dan dia mengetahui apa yang kalian perbuat. Manusia ini bahasa Arabnya al-insan. Kata para sebagian ulama, manusia itu dinamakan insan karena banyaknya nisyan, banyaknya lupa. Diungkapkan oleh orang Arab, para ulama, al-insanu makhalul khata'i wan nisyani. Manusia ini memang tempatnya keliru dan tempatnya lupa. Allah yang menciptakan manusia, memberikan kesempatan-kesempatan manusia untuk memperbaiki kekurangan-kekurangannya, yaitu dengan bertaubat. Kita usaha untuk hidup tanpa kesalahan, tanpa kelalaian, tanpa dosa. Walaupun kita bukan nabi, bukan rasul. Dan itu jangan kita anggap tidak terjadi. Pernah terjadi, orang-orang itu memang sangat sulit dicari kelalaiannya dan kesalahannya. Ada orang-orang begitu itu. Dia bukan nabi, bukan rasul, tapi Allah tolong dia untuk begitu takwa sampai dicari kesalahannya itu sulit. Maka ada ceritanya orang-orang soleh dulu. Ada orang soleh punya anak beberapa soleh-soleh. Ayahnya terkenal kesolehannya, putra-putranya begitu juga. Maka ayahnya tengah-tengah istirahat, dia mendengar putra-putranya itu sedang berbicara dengan saudaranya. Saudaraku, selama kamu hidup tuh, apa yang kamu ingat kesalahan yang pernah engkau perbuat? Maka saudara yang ditanya itu bilang, saya pernah suatu hari mau ziarah ke tempatnya seseorang. Maka saya di depan pintu untuk mengucapkan salam dan sekaligus minta izin. Maka tengah-tengah saya minta izin, tiba-tiba ada bayangan di depan pintu itu.
Saya kurang jelas itu laki-laki atau wanita. Yang saya ingat kesalahan saya itu. Jadi dia seumur hidup dia ingatnya salah mandang orang, dia nggak tahu di rumahnya orang, tapi saya nggak tahu itu laki-laki atau wanita. Terus orang yang kedua ditanya, kalau kamu gimana? Kalau saya dosa yang saya ingat, waktu itu saya sedang berjalan di tempatnya orang-orang yang sedang panen gandum, dan gandumnya ini diletakkan di pinggir jalan, kanan kiri ada gandumnya. Maka ketika saya lewat, saya menyentuh salah satu gandum itu, akhirnya jatuh dari tangkainya. Tangkainya itu jatuh, saat tangkainya jatuh. Kemudian saya mengembalikan tangkai itu ke atas lagi. Tapi saya nggak ingat itu jatuhnya dari arah kanan atau arah kiri, dan saya mengembalikan itu sudah pas atau belum. Ya, Masya Allah. Di cerita tobat-tobat itu jangan dikira orang itu sama semua, pendosa semua. Tidak. Ada orang-orang itu bukan Nabi, bukan Rasul, memang benar-benar dicari salahnya itu sulit. Kemudian yang ketiga lah kamu. Suatu malam ayah atau ibu dia itu manggil dia untuk diberi tugas. Saya waktu itu sedang dalam acara ibadah, kalau nggak salah tahajud. Maka karena saya ingin cepat-cepat menunaikan perintah orang tua, saya cepat-cepat datang ke orang tua saya. Maka orang tua saya kaget, dikira saya marah. Orang tua saya pakai tongkat. Akhirnya tongkatnya itu karena kaget dengan saya jatuh. Kemudian tongkatnya saya bakang, saya cepat-cepat mau tak serahkan pada orang tua saya, tambah takut lagi dia. Dikira saya mau mukul dia. Maka orang tuanya ngelihat bicara anak-anaknya itu, Masya Allah, anak-anak saya ini benar-benar orang-orang yang begitu baik, sampai dia ingat salahnya aja sulit sampai. Yang ringan-ringan yang ada kemungkinan dosa, padahal itu mereka nggak dosa. Akhirnya ayahnya doa, ya Allah, anak saya masih dalam kondisi pada baik-baik itu, saya khawatir kalau umurnya panjang nanti malah terjadi maksiat, matikan aja nih tiga-tiganya, langsung mati semua. Ini sekedar cerita, kurang lebihnya begitu itu. Ya, maksudnya ini ada orang itu bukan Nabi, bukan Rasul, Allah tolong dia ini solehnya Masya Allah gitu. Jangan kita anggap orang itu sama aja, ya sama-sama orangnya tapi tidak sama. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, tubu, bertobatlah kalian ilallahi, kepada Allah. Taubatan dengan tobat nasuhan yang sungguh-sungguh. Nasuh di antara artinya sungguh-sungguh. Bukan hanya tobat yang sungguh-sungguh. Dia mengatakan nasuh itu murni, semurni-murninya, ya sungguh-sungguh. Asa rabbukum, semoga Tuhan kalian ayyukaffir ankum, akan menghapus ankum dari kalian sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kalian. Banyak ulama mengartikan kalau asa itu untuk Allah dan untuk Rasulullah, artinya adalah pasti. Untuk selain Allah dan Rasulullah itu harapan atau kemungkinan. Maka pasti Tuhan kalian akan menghapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Wa idkhulakum, dan pasti akan memasukkan kalian jannatin, surga-surga, tajri, yang mengalir min tahtiha, dari arah bawahnya al-anharu, sungai-sungai. Seperti Nabi menegur seorang saudara yang pengen saudaranya lagi ngaji pada Nabi disuruh pulang. Saudara saya ini yang biayai saya, ya Rasulullah.
sekarang sedang ngaji di Madinah, saya minta dia pulang untuk membantu saya kerja. Maka Nabi bersabda, la'allaka turzaku bihi. Mungkin aja kamu itu diberi rezeki Allah sebab saudara kamu yang sedang ngaji itu. Para ulama mengatakan kalau la'alla itu yang mengatakan Sayyidul Anbiya artinya pasti. Jadi rezeki kamu itu pastinya itu datang dari sebab saudara kamu yang ngaji itu. Kok malah kamu tarik pulang, nanti asbab rezeki kamu malah tutup gitu. Kan banyak kadang-kadang orang tua atau orang yang biayai keluarganya atau temannya sedang ngaji, perasaannya itu membebani karena dia tanggungannya sudah banyak, akhirnya ditarik pulang. Begitu ditarik pulang bukan malah teringankan bebannya, malah ambrol semua asbabnya. Jadi bangkrutnya sempurna. Waktu masih mondokan sebagian keluarganya, walaupun kembang kempis masih bisa kembang dan kempis, masih bisa menghirup-hirup udara dikit-dikit. Begitu yang ngaji tadi ulang, sudah asbabnya tutup, akhirnya selesailah ceritanya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, wa amana dan dia beriman, wa amila salihan dan beramal soleh, fa ulaika maka mereka orang yang terbat dan beriman dan amal soleh, yadkhuluna al-jannata mereka memasuki surga, mereka akan masuk surga, wala yudlamuna syai'a dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun, akan diberi macam-macam anugerah tanpa dikurangi sedikit pun. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, alladzina orang-orang para malaikat yahminuna al-arsya yang mereka memanggul arsy, singgasananya Allah dipanggul oleh para malaikat, di antara jumlahnya 8. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Wa man haulahu dan malaikat-malaikat yang waman dan malaikat haulahu yang sekitarnya arsy, yusabbihuna bihamdi rabbihim mereka membaca tasbih disertai muji kepada Tuhannya, subhanallah bihamdi, kurang lebih kayak apa begitu itu. Wa yu'minuna bihi dan mereka beriman bihi dengan Tuhannya, wa yastaghfiruna lilladzina amanu dan mereka memintakan maaf untuk orang-orang yang beriman. Di orang beriman itu di antara anugerah Allah yang Allah berikan pada dia, para malaikat yang manggul arsy dan yang sekelilingnya, mereka memintakan maaf untuk orang-orang beriman. Sekian banyak fasilitas diceritakan oleh Nabi dan oleh Allah disediakan untuk orang-orang beriman dengan berbagai macam tingkatan imannya dan berbagai macam tingkatan anugerahnya tentu saja. Rabbana wahai Tuhan kami, wasi'ta engkau telah meluasi kulla syai'in segala sesuatu rahmatan rahmat, segala sesuatu sudah terkena rahmatmu, wa ilman dan ilmu, segala sesuatu engkau ketahui. Faghfir maka ampunilah lilladzina tabu untuk orang-orang yang bertaubat, wattaba'u sabilaka dan mereka telah mengikuti sabilaka jalanmu, agamamu, waqihim dan lindungilah mereka adzabal jahim dari siksa neraka jahim, siksa neraka atau neraka al-jahim. Orang-orang iman yang bertaubat dan telah kembali ikut jalan yang benar, didoakan malaikat, ya Allah ampunilah mereka, lindungilah mereka dari siksa neraka. Rabbana wahai Tuhan kami, wa adkhilhum dan masukkanlah mereka jannati adnin, surga adn, allati wa'adtahum yang telah engkau menjanjikan kepada mereka. Waman dan juga orang salaha yang saleh min abaihim dalam kalangan moyang-moyang mereka, ayah, kakek, terusnya aba. Wa azwajihim dan istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim dan anak cucu mereka. Masya Allah. Jadi anak cucunya orang saleh itu dapat doanya para malaikat khusus. Jadi istrinya orang-orang saleh dapat doanya para malaikat khusus. Orang yang tobat, yang jadi soleh kan, tobat dan telah ikut agama. Di berkahnya orang yang bertobat dan ikut agama itu dapat doanya malaikat yang untuk dia
untuk ayah-ayahnya, kakek-kakeknya tanpa terbatas di sini, tentu saja asalkan sama-sama imannya. Istrinya, Masya Allah, dan anak cucunya, ke atas ke bawah, semuanya dapat berkah dia. Innaka sesungguhnya engkau al-aziz adalah zat yang maha perkasa, al-hakim yang maha bijaksana. Waqihim dan lindungilah mereka as-sayyiati dari keburukan-keburukan. Masya Allah, didoakan biar terlindungi dari segala macam keburukan. Waman dan barang siapa taqi yang engkau lindungi, waqayaqi taqi, wamang taqi dan barang siapa engkau lindungi as-sayyiati dari segala macam keburukan yauma idzin pada hari itu, pada hari akhirat, faqad rahimtahu maka sungguh engkau telah menyayangi dia. Wa dzalika dan yang demikian itu huwa orang yang dapat rahmatnya Allah, dapat penjagaan dari Allah, dapat ampunan dari Allah. Al-fauzu adalah keberuntungan, al-azimu yang agung. Semoga Allah berikan anugerah-anugerah ini kepada kita. Pentingnya mewujudkan taubat dan kembali amal agama dengan sempurna. Dapat doanya malaikat, dapat janji-janji dari Allah, janji-janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita akan sabar sebentar untuk urusan musyawarah. Maka kita minta semua santri ada doa khusus. Setiap sholat biasanya pagi petang kita baca ayat Hirzi. Saya minta sampai kita pulang baca ayat Hirzi setiap lepas sholat. Sambil nunggu sholat minimal sekali, niatnya ikut kami biar semuanya diluruskan, diberkahi oleh Allah. Amin. Insyaallah. Insyaallah. Maulaya salli wa sallim daiman abada. صلاة